Pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak mengalami pembelahan atau disebut amitosis. Yang kedua mengalami pembelahan atau disebut mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah kejadian terjadinya pembelahan pada sel-sel induk untuk mewariskan materi genetik berupa DNA dan perangkat metabolik yang cukup agar sel anakan tersebut bisa mandiri. Pembelahan sel juga mempunyai tahapan-tahapan yang bertujuan mengatur dan menjamin bahwa sel anakan menerima informasi genetik yang sama persis dengan sel induk. Karena jika tidak demikian akan terjadi kelainan pada sel-sel anakan yang dihasilkan. Yang pertama ada pembelahan secara langsung atau amitosis. Pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Sel induk akan membelah menjadi dua sel sehingga disebut pembelahan biner. Contohnya pembelahan secara langsung, yakni pada prokariotik, organisme yang tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma seperti bakteri, ganggang biru, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, yakni bagian yang merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan atau teratur. Mitosis pada sel eukariotik. Ini tahapan mitosis: interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Interfase merupakan fase sebelum membelah. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Interfase juga fase pengumpulan energi untuk tumbuh menyalin atau replikasi DNA, menghasilkan protein dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Profase. Pada profase terjadi peristiwa ini. Benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, pendek, dan menebal menjadi kromosom. Kromosom sudah tampak mengganda atau berduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid saudara kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Nukleolus menghilang sehingga tidak terjadi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma mulai terbentuk gelendong mitotik yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. Prometafase. Pada prometafase terjadi hal-hal berikut. Membran intri terfragmentasi dan melebur kemudian menghilang sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentromer, menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula kinetokor yakni mikrotubula yang melekat pada kinetokor sentromer. Mikrotubula non-kinetokor yakni yang tidak melekat pada kinetokor. Metafase. Pada metafase terjadi hal-hal ini. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuatorial atau pelat metafase. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Anafase. Pada anafase terjadi hal-hal berikut. Pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek. Mikrotubula non-kinetor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh.
Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Telofase. Pada telofase terjadi hal-hal ini. Mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Terbentuk nukleolus pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Gelendok berdegenerasi membran inti terbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Tahap akhir telofase ini segera diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sitokinesis adalah fase setelah membelah. Pada fase sitokinesis terjadi hal-hal sebagai berikut. Pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dan sel anakan. Dan di mana sel sudah sempurna membelah menjadi sel anakan yang sempurna. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahapan. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anakan yang dihasilkan. Fase-fase pada meiosis yaitu interfase, meiosis 1, dan meiosis 2. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada interfase terjadi hal-hal berikut. DNA bereplikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 meliputi beberapa fase. Yang pertama, profase 1, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Yang kedua, metafase 1. Yang ketiga, anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1. Interkinesis. Periode antara meiosis 1 dengan meiosis 2 yang waktunya berbeda-beda pada tiap spesies. Pada beberapa spesies, kromosom menimbar nukleolus dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi interfase dahulu sebelum meiosis 2. Namun pada spesies lainnya, sel anakan hasil telofase 1 segera mengalami pembelahan meiosis 2. Sebelum pembelahan meiosis 2 tidak terjadi replikasi DNA. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi beberapa fase yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2.